Shalom. Oke, kita akan lanjutkan topik kita tentang siapakah musuhmu. Ya, ini bagian kedua ya. Kemudian Robert ini berkata, oh gitu ya, tapi kan agama-agama dan aliran-aliran di dunia ini kan mengajar bahwa musuhnya juga iblis kan Pak. Saya jawab, iya, namun ada tapinya bro ya, ada tapinya. Lalu Robert berkata, maksudnya? Saya jawab, ya, agama-agama dan aliran-aliran di dunia ini mungkin mengajar bahwa musuh mereka adalah iblis. Tapi ada tapinya. Ya, ada ayat yang mengatakan yang lain bahwa musuhnya juga manusia yang berbuat jahat padanya. Nah, itu bro ya, ada tapinya. Jadi artinya tidak cuma musuhnya, tidak cuma iblis dan anak buahnya atau roh-roh jahat itu, tapi ada tapinya, yaitu apa? Kalau manusia itu menyalahi kamu, kalau manusia itu berbuat jahat kepada kamu, nah itu ya, maksudnya itu tapinya itu ya, artinya kan berarti kan musuhnya bukan cuma iblis dan anak buahnya yaitu roh-roh jahat ya kan, tapi juga manusia yang mungkin berbuat jahat kepadanya, mungkin menipu, mungkin apalah, macam-macam, banyak sekali ya, atau mungkin yang tidak sepaham dengan dia ya kan, atau yang tidak seagama dengan dia dan sebagainya, kan banyak bro. Nah itu tapinya itu yang membuat beda bro. Ada agama dan aliran-aliran di dunia itu seperti itu. Bukan musuhnya bukan cuma iblis dan anak buahnya saja, ternyata juga ada tapinya, yaitu plus manusia yang tadi sudah saya sebutkan itu, paham ya. Nah, sedangkan orang percaya Yesus itu musuhnya bukan manusia siapapun juga, mau orang yang dari agama apapun atau dari orang yang berbuat jahat padanya kayak apapun juga ya, bukan ya, pokoknya bukan manusia lah, melainkan hanya iblis dan anak buahnya, itu saja ya, itu saja musuhnya. Nah ini bedanya bro, tahu ya maksudnya ya, sesuai yang ditulis di Efesus 6 ayat 12 itu, hafalkan ya. Itu musuh orang percaya Yesus, bukan manusia siapapun juga, agama apapun juga. Ingat itu, camkan itu ya, paham ya. Lalu Robert berkata, oh gitu ya, berarti orang percaya ya akan selalu menjadi salah sasaran ya oleh orang yang belum bertobat dan percaya Yesus ya Pak. Saya jawab, ya memang bro ya, artinya orang percaya itu kan harus bisa memahami hal itu gitu loh bro ya, sehingga apa ya, sehingga orang percaya tidak ikut-ikutan orang yang belum bertobat dan percaya Yesus itu, yakni apa, membalas dendam ya kan, memusuhi atau membenci atau membunuh sesamanya yang mereka anggap jahat atau tidak sepaham atau tidak seagama dan sebagainya lah ya. Nah itu, nah contohnya kan Tuhan Yesus sendiri bro ya. Tuhan Yesus itu kan tidak salah, tidak dosa apapun terhadap siapapun ya kan. Itu ada ayatnya, nanti cari sendirilah, itu ada banyak sekali ya, kalau apa di Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu memang tidak salah dan tidak ada dosa apapun. Nah tapi Tuhan Yesus itu walaupun tidak ada salah, tidak ada dosa, ia dimusuh loh bro pada waktu itu ya, dihina ya, difitnah, dianiaya ya, dibenci atau dibunuh oleh manusia itu yang tidak mengetahui kebenaran gitu loh pada waktu itu ya kan. Nah meskipun Tuhan Yesus bisa saja ya dengan mudah sekali lah membalas atau menghabisi mereka yang berbuat jahat padanya itu bro, gampang sekali. Tuhan Yesus ya, apalagi dia Tuhan kan ya, gampang sekali. Nah tapi Tuhan Yesus tidak lakukan itu bro. Lalu Robert berkata, oh gitu ya, nah kenapa ya Pak Tuhan Yesus kok tidak melakukan itu ya Pak, pembalasan kepada mereka ya Pak? Saya jawab, iya ya, itu justru karena pertama Tuhan Yesus itu tahu bahwa musuhnya itu bukan mereka atau manusia itu gitu loh bro, siapapun juga ya, termasuk orang-orang yang pada waktu itu berbuat jahat kepadanya seperti itu ya. Tapi musuhnya Tuhan Yesus adalah iblis dan anak buahnya atau roh-roh jahat ya.
Jadi bukan manusia bro, siapapun juga yang jahat kepadanya sekalipun. Itu ingat-ingat itu ya, hafalkan ayatnya itu di Efesus 6 ayat 12. Nah yang kedua ya, karena hal itu memang sudah dinubuatkan ya oleh Alkitab atau firman Allah, bahwa Tuhan Yesus memang harus menjalani seperti itu bro, yaitu dimusuh dan sebagainya, akhirnya disalibkan, dibunuh, kan begitu. Itu sudah ada firmannya atau nubuatannya pada zaman sebelum Tuhan Yesus lahir ya. Banyak itu nubuatan-nubuatan tentang Tuhan Yesus itu, nanti bacalah ya di Alkitab ya. Nah ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan ya, ada di Matius 26 ayat 53 sampai 54, demikian firman Allah. Atau kau sangka, nah ini pada waktu Tuhan Yesus mau ditangkap loh, dia bilang begini, karena kan dibela oleh Petrus toh, waktu itu di Taman Getsemani kan, Petrus membela Tuhan Yesus dengan memotong telinga Malkus itu ya dengan pedangnya. Lalu Tuhan Yesus berkata, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Nah dia berkata begitu, kemudian dilanjutkan, jika begitu bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci? Nah ini maksudnya kan nubuatan itu ya, yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Nah jadi ini maksudnya Tuhan Yesus itu mau memberitahu kepada Petrus bahwa saya bisa saja menghabisi orang-orang itu, tidak usah pakai malaikatnya, bisa, tidak usah pakai bantuan kamu semua ini, murid-muridku juga bisa, maksudnya gitu loh ya. Itu ingin mengatakan seperti itu Tuhan Yesus. Nah tapi kenapa kok tidak dilakukan? Yang pertama tadi ingat, dia tahu musuhnya bukan manusia-manusia itu hanya dipakai alat oleh si iblis di dalam tubuhnya itu, fisiknya itu hanya dipakai oleh iblis untuk menjahati Tuhan Yesus gitu loh, ngerti ya. Nah yang kedua, memang sudah ada firmannya bahwa Tuhan Yesus harus mengalami seperti itu, sudah dinubuatkan gitu maksudnya, paham ya. Lalu Robert berkata, oh I see. Jadi hal itu yang membuat Tuhan Yesus tidak membalas atau tidak melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya ya Pak ya. Saya jawab, iya bro, justru Tuhan Yesus malah mendoakan orang-orang itu dari atas salib bro. Kita tulis tuh di Lukas ya, di Lukas 23 ayat 34. Demikian bunyi firman Allah. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah ini doanya Tuhan Yesus waktu di atas salib itu bro. Bukannya ketika di atas salib dia terus membalas dengan kata-kata maki-makian atau mengutuk mereka, enggak. Justru mereka malah mendoakan. Ya itu, ini buktinya ya kan. Nah lalu Petrus berkata, oh iya. Nah jadi itu sebabnya Tuhan Yesus bisa mengajar agar kita sesama manusia itu saling mengasihi. Kenapa ya? Karena musuh kita kan sebenarnya itu bukan manusia, siapapun juga, tapi musuh kita adalah si ular tua atau iblis dan anak buahnya, yaitu roh-roh jahat gitu loh bro ya. Nah itu Matius 22 ayat 39 tuh perintahnya kepada kita semua. Demikian firman Allah. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Paham kah? Lalu Robert berkata, oh iya paham Pak. Wah berarti ada banyak orang yang kena tipu sipiat ya Pak, karena diadu domba antar sesama manusia agar saling membenci atau membunuh ya Pak. Saya jawab, iya betul bro. Nah, itu sebabnya mari ya sebarkan kebenaran ini di mana-mana agar banyak orang itu sadar dan bertobat bahwa musuh kita orang-orang dimanapun juga bukan manusia tetapi iblis dan anak buahnya. Oke? Tuhan Yesus memberkati.